diminta sama negara. Artinya bicara kok seperti orang ngarit. Orang ngarit saja nggak bicara seperti itu. Iya. Gitu loh. Betul. Saya ini bilang bicara apa adanya. Orang ngarit itu loh tidak bicara seperti itu. Nah ini nanti kalau diminta sama negara semua ini tidak pernah baik. Bisa jadi nanti maksudnya kerusuhan ini akan segera berakhir gitu Bang. Ya gitu Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat, damai selalu saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Kita semuanya saat ini sedang bersedih ya, sedang berduka, sedang waspada. Kenapa? Di Indonesia ya, bahkan di berbagai wilayah di Indonesia ini sedang ada demo besar-besaran. Yang sangat disayangkan adalah demo itu disertai dengan anarkis ya. Entah sebabnya apa, yang menyulut apa, kita juga sama-sama tidak tahu. Tapi yang jelas di layar TV, di media sosial itu sangat jelas sekali bahwasanya ada kekerasan, ada penjarahan, ada pembakaran. Itulah yang disayangkan. Kenapa? Akhirnya demo yang menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil-wakil rakyat di atas sana jadinya tercemari oleh pandangan yang seharusnya itu tidak dilakukan atau tidak terjadi ya, karena memang itu akan menjadi sejarah, akan menjadi cerita nanti kepada anak cucu kita nanti. Hal yang semacam ini itu sangat disayangkan. Kenapa? Sebenarnya Indonesia ini adalah cinta damai, cinta siapapun, baik itu dari dalam negeri maupun orang di luar negeri. Kalau ke Indonesia itu kita sudah dikenal dengan masyarakat yang ramah-ramah ya. Jangan sampai hanya karena hal semacam ini nanti juga akan menjadikan wawasan atau pandangan dari turis-turis di sana yang mau berkunjung ke Indonesia ini nanti akhirnya jadi mikir lagi ya teman-teman ya. Itu akan merugikan pariwisata, itu akan merugikan Indonesia di mata dunia ya teman-teman ya. Oke, semoga nanti video ini nanti bisa kita ambil hikmahnya. Intinya adalah agar kita bisa lebih menahan emosi, menahan diri, menahan amarah untuk para pejabat, para pemimpin rakyat di atas sana. Semoga kita semua bisa lebih bijak lagi ya dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam memberikan kebijakan. Semoga itu bisa menjadi apa ya, kebahagiaan untuk rakyat. Jangan sampai justru kebijakan-kebijakannya nanti malah menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Karena itu sangat tidak diinginkan ya. Karena apa? Kita semuanya adalah satu darah, satu jiwa, satu raga, Indonesia Raya, harga mati. Oke teman-teman, di kesempatan kita kali ini saya akan menemui seorang spiritual yang seperti biasanya tidak asing lagi, yang bernama Mbah Jiwo ya. Beliau ini sudah melalang buana, sudah berkeliling di mana-mana ya. Beliau ini sudah ahlinya, biasanya yang sebelum-sebelumnya adalah ahlinya menyembuhkan berbagai macam masalah ya, baik masalah kesehatan, masalah kejiwaan, masalah sosial. Itu Mbah Jiwo sudah sangat menguasai. Tapi untuk kali ini saya ingin menanyakan bab kekisruan ya, kerusuhan-kerusuhan, demo-demo yang ada di Indonesia beberapa hari ini ya teman-teman ya. Apakah Mbah Jiwo punya pandangan lain atau bagaimana? Ataukah sebenarnya Mbah Jiwo sudah tahu ada tanda-tanda akan ada seperti ini? Kita tanya langsung ke Mbah Jiwo aja teman-teman ya. Oke, ya kita sudah ada di dekatnya. Mbah Jiwo biasanya itu ya di lokasi-lokasi seperti ini. Beliau ini bertapa biasanya, seneng aneh duduk bersila. Nah
Ini beliaunya kan sudah ada di dekat kita. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ya, Mbah. Ya, Mbah. Seperti biasa, Mbah, putu panjenengan ini mau gangguin, Mbah, ini, Mbah. Ini jenengan ini kok santai saja di sini, Mbah. Sampeyan nggak tahu, tambah di luar sana ini lagi heboh, lagi kisruh, keruh, Mbah. Aduh. Oh, ya. Tahu, Mas. Gimana, Mbah, ini, Mbah? Di sini aja, tambah. Ya, di sini aja enggak, Mas. Cuma saya sendiri apa? Mboten di situ aja, Mbah. Jenengan, Mbah. Saya tak anu, Mbah. Masuk enggak benar, Mbah. Oh, agak benar, Mbah. Gimana, Mbah? Sini aja, Mbah. Ini, Mbah. Gini, Mbah. Menurut Mbak Jiwo ini bagaimana ini, Mbak? Mbak Jiwo ini sebenarnya sudah tahu atau memang ya pura-pura tidak tahu? Nah, sebenarnya saya ini kan dulu pernah bilang saya dulu pernah bilang, tolong Bapak pejabat, Bapak DPR semuanya itu kalau bicara jangan asal nyeplos. Itu ada yang bicara tanah yang mau diambil. Sebelumnya saya kan pernah bicara. Pak. Pernah bicara Indonesia ini nanti ada kekisruhan. Ternyata sekarang ada kekisruhan. Iya, terjadi, Mbak. Terjadi. Saya dulu pernah bilang seperti itu. Terus saya dengar-dengar itu ada pejabat, siapa itu nggak tahu namanya saya ya. Pak. Bilang tanah 2 tahun tidak ditempati, tidak diurus, diminta sampah negara. ATM diblokir. Bicara kok seperti orang ngarit aja nggak bicara seperti itu. Iya, gitu loh. Betul, Mbak. Saya ini bilang bicara apa adanya. Orang ngarit itu loh tidak bicara seperti itu. Nah, ini nanti kalau diminta sama negara semua ini tidak punya tempat, tinggal di mana gitu loh. Tempat yang tidak diurus itu untuk anak cucu kita, gitu loh. Betul, Pak. Makanya sekarang sudah muncul kekisruhan di sana itu memang sudah waktunya. Tapi itu pasti ada hikmahnya, Mas. Ada masanya. Ada masanya. Ada kekisruhan di mana-mana itu sudah pasti ada hikmahnya. Belakangnya itu ada hikmahnya. Terus kalau menurut Mbak Jiwo, apakah kekisruhan atau kerusuhan akhir-akhir ini itu sampai berapa lama lagi, Mbak, kira-kira, Mbak? Ya, kemungkinan tidak lama lagi ini sudah selesai, Mas. Karena di Indonesia ini sudah ada Ratu Adil, Mas. Loh, Ratu Adil, Mas, seperti yang diramalkan Jayabaya itu, Mas. Nah, seperti itu, kemungkinan seperti itu, Mas. Ratu Adil itu, Mas, ya. Mas Gibran sendiri, apa Pak Prabowo-nya sendiri, itu pasti yang muncul itu salah satu itu, Mas. Itu pasti yang muncul. Satrio Paningit itu, Mas. Nah, itu namanya Satrio Paningit. Saya kalau bilang itu ya Ratu Adil lah. Ngoten nggih, Bang. Berarti memang setelah ada bencana atau kerusuhan atau kekisruhan ini, berarti sebentar lagi akan ada masa apa ya istilahnya itu hikmah tadi nggih, ada hikmahnya. Kemasan Indonesia nanti akan menjadi negara yang lebih dewasa lagi, baik pejabatnya atau rakyatnya. Ya, seperti itu, Bang. Kenapa? Ya. Ini kan kalau seperti ini kan pejabat ini kan jadi lebih mikir lagi, Mbak. Kalau mau tidak bisa enak, tidak bisa tenang gitu, Mas. Tidak ceplos-ceplos lagi kalau ngomong, kalau memberikan kebijakan itu kan harus pro rakyat nih. Iya. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan ngomong saenake. Joget-joget saenake, padahal masyarakat sendiri lagi susah. Kalau sampean lihat itu joget bahagia apa joget menghina masyarakat rakyat kecil, kan kelihatan itu. Iya, betul, Mas. Seperti enye-enye gitu, Mas. Gitu loh. Meskipun sudah klarifikasi katanya itu memang lagi menikmati musik. Tapi ya jangan diperlihatkan umum, karena masyarakat yang bawah ini kan
pas melihat kan jadi nelongso mangke. Rek rakyate tak pilih-pilih pengasane ndukur joget-joget. Nah, itu loh Mas. Ya Allah. Terus saya bilang satu kali lagi, ya nggak apa-apa, itu sudah pilihannya sendiri. Nggih, terus betul. gimana lagi? Pilihan-pilihanmu dhewe. Itu loh. Ya trimon, harusnya kan seperti itu, tapi cuma tolong harus perjuangannya masyarakat ini juga harus diperjuangkan, dipikirkan. Masyarakat ini memilih bapak-bapak semua itu juga berjuang Pak, gitu loh. Jewangi gak nyambut gawe nyoblos ya. Ya. Kalau untuk apa istilahnya tanda-tanda alam ini apa Mbak? Biasanya Mbak muncul apa Mbak? Kalau munculnya tanda alam yang seperti ini Mas, itu ada apa ya? Makhluk-makhluk yang tidak apa? Di luar nalar. Di luar nalar itu. Manusia berekor ular, ada wanita cantik seperti ular, itu tanda-tandanya Mas. Berarti tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Berarti ini ada Mbak. Kan ini kan sudah terjadi kerusuhan atau kekisruan. Berarti iya. Ada tanda-tanda apa Mbak kalau di sekitar sini Mbak? Jelas. Di sini ada wanita cantik berekor ular Mas. Tapi Mbak Jiwo, berhubung Mbak Jiwo ini kan nggak punya apa ya medsos ya, jadi ya dianggap itu adalah sebuah pertanda atau peringatan untuk dijadikan pelajaran gitu aja Mbak. Tapi apakah bisa Mbak di video Mbak atau dilihat saya Mbak? Belum, mari kita lihat saja Mas. Tapi kalau nggak hilang, jadi ya Mbak, itu kan nggak tentu kelihatan Mas. Jadi hanya si makhluk ini hanya memperlihatkan kepada Mbak Jiwo hanya untuk menyampaikan kalau akan ada sesuatu di Indonesia ini. Tapi dia tidak istilahnya mencari korban, tidak nggih? Oh tidak Mas, tidak. Nggak apa-apa. Kalau Masnya ingin tahu, mari kita ikut saya. Iya Mbak, ingin tahu Mbak. Ya semoga nanti nggak nyaplok saya Mbak. Ya ikuti Mbak Jiwo teman-teman ya. Yang akan menunjukkan tempat sesuatu yang kemarin katanya sebelum ada kejadian ini ternyata ada sebuah penampakan atau munculnya sosok wanita cantik yang hati-hati Mas. Geger. Ada suara nih teman-teman di belakang saya. Mbak. Ya teman-teman ya, sangat hati-hati teman ya. Ini lokasinya memang sangat kok ini ya. Ya Allah. Gimana Pak? Hati-hati Mas. Iya Mas. Iya aman Pak, insya Allah. Bentar Mas, saya tak. Ya Allah, sorry Mbak. Apa itu Mbak? Coba lihat. Apa itu Mbak? Wanita cantik muncul berekor ular Mas. Ya Allah. Nah ini tanda-tandanya itu Mas. Oh akan terjadi sesuatu itu ya teman. Mungkin ini kemungkinan ini munculnya ini nanti ada Indonesia sudah baik gitu loh Mas. Bisa jadi nanti maksudnya kerusuhan-kerusuhan ini akan segera berakhir gitu Mbak. Ya gitu Mas. Ya Allah. Mudah-mudahan cepat berakhir. Nggih Mbak. Ya enggak apa-apa Mbak. Semoga Mas, aku merintih ya Mbak. Sudah Mbak, saya percaya Mbak. Jadi memang betul ya Mbak penampakan-penampakan. Enggak apa-apa. Aku merintih Mbak. Ayo Mbak, sana Mbak. Oke teman-teman ya. Ternyata menurut Mbak Jiwo itu penampakan seperti biasa, tapi menurut saya ya ngeri Mbak. Kok ngono ya? Mbak lewat mana iki Mbak? Lewat mana lali ya jalan Mbak? Kok ini ya? Sulit memang. Kok ini teman-teman ya? Medannya sangat sulit teman-teman. Sini aja Mbak ya? Ya awal sini. Itu teman ya. Untung ada Mbak Jiwo, kalau nggak ada Mbak Jiwo ya kita nggak bisa pulang ya. Udahan kok nih teman ya. Oke, sementara ini dulu video kita kali ini. Semoga nanti kita bisa sambung lagi dengan Mbak Jiwo. Kita interaksi, kita sharing-sharing bersama Mbak Jiwo. Mungkin ada bisa hikmah yang akan bisa kita ambil atau bagaimana kedepannya ini agar kita bisa lebih baik lagi, Indonesia bisa lebih makmur lagi ya. Oke, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.